warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo pada pembahasan tentang kesehatan peredaran darah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga kesehatan peredaran darah berarti mencegah atau mengatasi gejala gangguan pada peredaran darah. Nah, kita perlu tahu gangguan-gangguan pada peredaran darah. Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner disebabkan karena otot jantung kekurangan nutrisi dan oksigen. Nah, ini kenapa terjadi kekurangan nutrisi dan oksigen? Terjadi kekurangan nutrisi dan oksigen karena saluran yang menuju jantung agak tersumbat. Nah, kita lihat. Nah, ini ada pembuluh darah yang menuju jantung. Itu tersumbat kayak gini. Harusnya kayak gini. Plong lancar gini. Ini kayak gini tersumbat. Akibatnya darah yang membawa nutrisi dan oksigen menuju jantung terhambat. Akibatnya jantungnya kekurangan nutrisi dan oksigen sehingga otot jantungnya susah bekerja. Nah, ini menimbulkan rasa sakit di dada. Nah, nanti jantung koroner itu bisa menyebabkan kematian. Kita lihat yang lain lagi. Nah, ini adalah yang atas ini pembuluh darah yang lancar, plong. Darahnya lancar gitu ya. Ini bolong plong gitu, pembuluh darah ya. Ini kayak gini, wah ini tersumbat oleh lemak. Akibatnya ya ini cuman segini. Nah, ini menyebabkan darah kurang lancar, jantung bisa terganggu karena kekurangan nutrisi dan kekurangan oksigen. Nah, mengatasinya yaitu olahraga biar peredaran darah lancar, terus kemudian jaga pola makan. Jaga pola makan, jangan banyak makan makanan berlemak. Terus minum air putih hangat yang banyak. Sering-sering minum air putih hangat yang banyak biar peredaran darah lancar. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, sama penyebabnya kayak tadi. Pembuluh darah kurang lancar kayak tadi ya, tersumbat kayak gambar yang tadi. Nah, tekanan darahnya jadi tinggi karena nggak lancar, jadi tekanan darahnya tinggi. Nah, ini harus olahraga ya, terus pola makan yang sehat, hindari stres. Stres tuh berpikir terlalu berat. Jadi sering-sering sholat, berdoa, menyerahkan diri semua masalah kepada Allah gitu ya. Jadi jangan stres, harus nyantai. Terus olahraga, terus pola makan yang sehat, banyak minum air putih ya. Stroke adalah jaringan otak mati karena kurang asupan nutrisi dan oksigen. Sama berarti penyebabnya karena pembuluh darah kurang lancar. Nah, obatnya, cara mencegahnya yaitu olahraga teratur, pola makan sehat, hindari stres. Hindari stres ya, berpikir terlalu keras itu dapat menyebabkan stres ya, terus detak jantungnya tidak teratur, terus akibatnya asupan oksigen dan nutrisi yang menuju otak berkurang. Nah, ini kalau otak kekurangan oksigen dan kurang nutrisi nanti akan mati sebagian. Kalau sebagian mati nanti dari stroke. Nah, kalau mati semua ya mati beneran. Kalau mati sebagian jadi stroke. Kita lihat nih gambar orang stroke ya. Ini kita lihat ada bagian jaringan otak di sini yang mati. Sarafnya tidak bisa berhubungan dengan saraf pipi. Akibatnya pipinya ini nggak bisa dikendalikan, begitu terus ya. Nah, kasihan ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Ini stroke juga ini ya. Kasihan ya. Berikutnya anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah. Kalau ini nggak terlalu bahaya, yang penting banyak makan sayur supaya sel darah merahnya terbentuk. Sel darah merah atau zat besi. Nah, kalau anemia itu nanti mukanya jadi pucat terus lemes gitu. Karena sel darah merahnya kurang, maka oksigennya juga kurang. Kalau oksigennya kurang, metabolisme atau tenaga yang dihasilkan juga kurang. Karena zat-zat makanan kita kurang yang membakar ya. Oksigen itu bisa membakar zat-zat makanan kita menjadi tenaga. Nah, kalau kekurangan oksigen jadi lemes kita ya. Anemia harus banyak makan sayur supaya
zat besinya tercukupi, hemoglobinnya tercukupi, terus sel darah merahnya sehat. Varises, pelebaran pembuluh darah. Ini bisa disebabkan karena terlalu lama berdiri, ya, sebagian besar karena terlalu lama berdiri. Oleh karena itu mencegahnya ya jangan terlalu lama berdiri. Kalau udah merasa lama berdiri, diselingin duduk atau mondar-mandir jalan sana sini. Misalnya lagi nunggu dijemput di pinggir jalan, kalau terlalu lama berdiri ya jalan sana dikit, jalan sini dikit, itu biar nggak berdiri terus. Biar darahnya beredar dengan baik sehingga tidak terjadi varises. Kita lihat gambar varises. Ini gambar varises, ini pembuluh darahnya melebar jadi kayak gini. Ini serem ya, ini melebar nih pembuluh darahnya. Ini kita lihat yang dari belakang juga ada. Nih, pembuluh darahnya pada melebar. Nah, nanti kamu lihat pembuluh darahmu ada yang melebar kayak gini nggak? Kalau kayak gini berarti varises. Jangan berdiri terlalu lama ya. Berikutnya hipotensi atau tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah disebabkan karena kelelahan atau kekurangan gizi. Nah, mengatasinya nggak terlalu susah kalau ini. Yang penting makan makanan bergizi. Boleh juga tambah minum kopi biar jantungnya berdetak lebih kuat ya. Hemofilia, darah kurang membeku ya, darah kurang membeku, darah terlalu cair. Ini faktor keturunan. Ya, mengatasinya yang penting makan makanan yang sehat supaya tetap terjaga stabilitas tubuh ya. Jadi ini faktor keturunan. Leukemia atau kanker darah. Ini disebabkan karena sel darah putih berkembang terlalu banyak. Nah, ini obatnya obat dokter ya, melakukan kemoterapi untuk mematikan sel-sel kanker ya. Kemudian minum obat dari dokter. Leukemia adalah kanker darah. Thalassemia itu kelainan darah merah ya. Hemoglobin tidak berfungsi secara normal. Jadi dia kurang bisa mengikat oksigen. Nah, cara mengatasinya itu pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat. Diabetes atau sering juga sakit gula. Ini karena di dalam darah banyak gulanya. Kadar gula darahnya tinggi. Ini karena kekurangan insulin. Nah, insulin itu dihasilkan oleh pankreas ya. Nah, ini bisa diatasi dengan suntik insulin. Jadi setelah makan gitu suntik insulin. Disuntik sendiri kadang-kadang ya. Kalau udah tahu itu suntik sendiri. Tujuan suntik insulin yaitu agar karbohidrat dan zat gula bisa diubah jadi energi. Kalau kekurangan insulin, kadar gula di dalam darah tinggi, gula tadi nggak jadi energi, tetap jadi gula, akibatnya orangnya lemes, kurang tenaga. Nah, terus gula di dalam darah itu dapat merusak sel-sel. Jadi akibatnya kalau luka nggak sembuh-sembuh, terus malah jadi borok. Nah, serem ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengatur pola makan. Tidak boleh makan yang manis-manis terus-menerus. Banyak minum air putih. Kalau memang kadar gula darah kita tidak semuanya jadi energi, ada darah nanti bisa larut ke dalam air pipis ya, terbuang bersama air pipis. Jadi minum air putih yang banyak. Nah, mudah-mudahan pankreas kita selalu menghasilkan insulin yang banyak agar gula di dalam darah diubah menjadi energi oleh insulin. Jadi kita nggak lemes ya. Ya, demikian tadi pembahasan kita tentang peredaran darah. Kita harus selalu menjaga peredaran darah agar tetap sehat. Olahraga yang teratur, banyak minum air putih, jangan terlalu banyak makan makanan yang manis-manis terus, dan jangan terlalu banyak makan makanan berlemak. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini kepada teman-teman yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.